Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada terma koset yang kedua ya. Di sini diberikan dia adalah grup dan H subgrup dari G dan AB anggota di G. Maka HA sama dengan HB jika dan jika AB pangkat minus 1 anggota di H. Teorem ini berupa implikasi. Kita coba dulu buktikan dari kiri ke kanan. Berarti modal yang kita punya dari kiri ke kanan di sini hanya adalah subgrup, kemudian saya punya AB anggota di G ya. Jadi di sini kemudian HA sama dengan HB ya, dengan AB anggota di G. Akan kita tunjukkan bahwa AB pangkat min 1 ada di H ya. Nah, karena HA sama dengan HB, berarti kita gunakan kesamaan himpunan. Berarti sini pasti H1A sama dengan H2B untuk suatu H1 H2 anggota di H besar. Nah, berarti kan ini. Berarti dia berupa seperti ini kesamaan. Untuk suatu H1 H2, tidak sembarang bilangan lagi. Kenapa dia tetap di sini ya? Sama. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini H1 H2 ya, karena saya punya H1 anggota H, B itu anggota G, H subgrup dari G. Otomatis kan H1 punya inverse. Itu apa? 1 pangkat min 1. B juga punya inverse. Itu B pangkat min 1. Sehingga saya punya ini. Ya. Sehingga saya punya kondisi karakter dari inverse H inverse dengan H1 inverse dengan H1E. B inverse berarti E juga di sini. Akibatnya saya punya ini. Oleh karena itu saya punya berarti kondisinya saya operasikan. Saya operasikan kalau kita perhatikan H1A. Saya operasikan dari sebelah kiri dengan H1 inverse. Kemudian dari sebelah kanan dengan B pangkat min 1. Hal yang sama juga untuk yang bersamaan sebelah kanannya. Dari sisi kiri, dari sisi kanan. Kemudian saya gunakan sifat asosiatif di sini. Ya, saya punya ini berarti kalau kita menggunakan sifat asosiatif, kalau kita perhatikan di sini ada ya. Nanti ada pola kita menggunakan karakter dari grupnya. Ini berarti yang kita punya di sini, Yang ini berarti H1 H2 ya. Berarti yang ini nanti ini kalau kita nyatakan kan jadi identitas. Ya, kalau kita buka dia, jadi kan kalau kita buat berarti H1 dibuka dengan H1. Nah, dibuka seperti ini, berarti kan saya punya gini, AB pangkat min 1. Sama dengan nih kalau saya buka induknya berarti H1 inverse, H2, berarti saya punya nanti B dengan B inverse. Berarti yang ini adalah identitas, ya. Berarti saya punya ini kan identitas. Ini adalah identitas, ini adalah identitas, sehingga saya punya AB pangkat min 1 yang ini. H1 H2. Nah, karena H1 itu anggota H, H2 anggota H, otomatis semuanya adalah anggota si H. Sehingga otomatis yang AB pangkat min 1 juga anggota di H. Ya, berarti bukti dari kiri kanan sudah. Sekarang bukti dari kanan ke kiri. Berarti apa yang kita punya? Yang kita punya adalah kondisinya adalah AB pangkat min 1 anggota di H. Di mana hanya subgroup ya, diketahui. Akan kita tunjukkan HA sama dengan HB. Ya. Kita gunakan kesamaan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan di sini. Nah, karena AB anggota di H, berarti kan bisa kita lihat untuk apa? Contoh gini aja ya, sebelum ke sana, logika aja. Kalau misalkan saya punya itu 3 itu anggota di bilangan bulat ya. 3 anggota di 3Z misalkan. Ya. Maka dan 3Z itu dia subgroup dari si H. Maka sini untuk setiap misalkan X anggota di Z bisa saya temukan nanti ya, bisa saya temukan X itu bisa kita nyatakan 3 kali siapa sama dengan X. Jadi boleh 3 itu sama dengan X ditambah Y. Nah, untuk suatu bilangan, untuk suatu elemen lain, atau juga bisa kita nyatakan X itu siapa. Selalu bisa didapatkan hal seperti itu. Ya. Berarti kondisi di sini berarti untuk setiap H ada ini. Sehingga saya punya H1 berarti pengambilan Semarang yang tadi, berarti kalau saya di sini misalkan setiapnya, kalau saya ngambil Semarang misalkan 10 ya, 10 di situ. Tapi saya mau dalam H ya. Tapi saya mau dalam H berarti kelipatan 3 di sini. Berarti ambil 12. Nah, 12. Berarti 12 kan sembarang elemen saya ambil. Maka 12 bisa dinyatakan dalam bentuk 3 ditambah siapa? 9 kan di situ. Jadi selalu dapat ditemukan. Jadi pada saat ini saya temukan antara 3 ini dengan siapa supaya jadi 12. Jadi selalu dapat ditemukan ini. Selalu ada ini, pasti dapat pasangannya. Ya. Nah, sehingga saya punya
ini berarti kita lihat ya, yang H1A B pangkat min 1 berarti kembali ke kondisi yang ini. Ya, H ini kalau kita perhatikan di sini. Ya, H anggota H, kemudian saya punya HA sama dengan HB. Berarti kita punya H sama dengan H1 AB pangkat min 1. Kenapa seperti ini? Di sini yang kita punya letek ya. Yang kita punya kondisi ini kan menjadi suatu yang satu dapat dinyatakan dengan yang satu dioperasikan dengan yang lain. Kayak tadi 12 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 12 sama dengan 3 ditambah siapa. Ini pun sama. Berarti yang kita punya kan AB di sini. Ini sudah kondisi diketahui sama kita. Ya, misalkan ininya berupa, saya ganti ya, misalkan 8 anggota dari 2Z, seperti itu. Nah, kemudian untuk setiap H anggota H ada H1, berarti bolehlah di sini. Misalkan saya ambil sembarang 12 ya. Maka sini ada X elemen dari H, sehingga saya punya di sini ya H-nya berarti tadi H-nya siapa ya? H berarti untuk setiap berarti H berarti 12. Berarti 12 itu sama dengan yang barusan, berarti X ditambah dengan 8. Bisa ditemukan di sini. X-nya berapa? Ya. Berarti kondisi ini bisa apa? Bisa menyatakan bahwa kalau setiap itu berarti setiap elemen itu kan bisa dinyatakan dengan penjumlahan elemen yang lain. Pasti dapat kalau dia grup ya. Kalau bukan grup nggak bisa. Jadi setiap anggota H di H, maka bisa kita nyatakan dia itu adalah hasil dari AB inverse anggota H dengan yang lainnya. Itu pasti terjadi. Ya. Oke, berarti saya punya ini kasusnya. Kita lanjutkan dengan menggunakan sifat asosiatif. Berarti saya punya ini H1A kan ini berarti. Ya. H1A itu berarti kondisinya adalah H2B. Ini loh, bisa kita ganti. Ya, H1A berarti H2. Nah, di sini kita punya berarti HB sama H1A. Ya, HB sama dengan H1A. Di sini kita lihat ya. Ini bisa bisa kita lihat HB ini berarti H1B ya. HB sama dengan A. Kita punya lagi nih. Oleh karena itu saya punya nih. Atau yang ini dik ya. Ini H1A. Ini HB berarti. Bisa ini kondisi sama. Yang kita gantikan di sini tadi dapat ya. Berarti di sini kita gunakan sifat asosiatifnya. H1A. H1A ya. Berarti saya punya sini HB ya. H1A kembali ke sini. Nah, H1A itu. Berarti kita gunakan asosiatifnya. H1A B pangkat min 1. Ya. Akibatnya di sini kita punya ini menjadi HB H1 ya. Berarti pola ini bisa kita nyatakan dalam bentuk HB. Ini kan bisa pindah posisinya. Yang ini. Kalau kita perhatikan ini sama dengan H sama dengan H1A seperti ini. Ini B pangkat min 1. Berarti kan dengan mengoperasikan dia dari sebelah kanan dengan B, berarti saya punya HB. HB sama dengan H1A. Jadi yang ini saya operasikan dengan sebelah kanan dengan B di sini, ini pun dengan B sebelah sini. Maka ini HB kan, ini jadi identitas. Sehingga tinggal H1A. Ya, berarti benar, berarti kita punya operasikan kondisi yang ini kan sama dengan yang di sini. Nah, ini berarti saya operasikan dari sebelah kanan dengan B, sehingga B ininya hilang. Berarti dengan HB H1A. Oleh karena itu saya punya ini. Berarti HB kita gunakan karakter keanggotaan notasi bentuk himpunan dari HB berarti H kecil B di mana H itu anggota di H. Ya. Kemudian saya punya HB itu sama H1A. Berarti ganti. Nah, H1A ini H1 anggota A. Berarti ini kan sama dengan HA. Ya, berarti terbukti bahwa HB sama dengan HA. Ini saya menggunakan notasi pembentuk himpunan. Jadi langsung menggunakan kesamaan himpunan langsung. Nah, di sini mungkin yang hati-hati di sini pada saat H1H sama dengan H1AB ini kan supaya hilang B inverse-nya, berarti saya operasikan persamaan H ini H sama dengan H1AB pangkat min 1 saya operasikan dari sebelah kanan dengan B, sehingga saya punya HB dengan H1A sama. Kemudian kondisi ini akan kita gunakan untuk menggunakan persamaan sebagai kesamaan dari HB dan HA.
Ini mungkin video untuk teorema koset yang kedua. Nanti di video berikutnya akan kita masuk di teorema koset yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.